Episode 31. Nyonya Sofia menarik nafas dalam-dalam. Wanita parubaya yang sudah terlihat begitu renta itu menipiskan bibirnya dan tersenyum. Tuan Sidan Alvarez, atas dasar apa Anda menginginkan cucu saya satu-satunya? Apakah karena dia sudah menjadi pembantu di rumah Anda? Sejauh mana Anda mengenal Alana? Tanya Nenek Sofia. Sidan mengerutkan keningnya. Ternyata selama ini Nenek Sofia tahu semuanya tentang Alana. Lalu kenapa perempuan parubaya itu tidak menolong keadaan sang cucu yang saat itu sangat terpuruk? Bukankah dia punya kekuasaan untuk bisa membantu cucunya tersebut? Aku sudah tidak memiliki suatu hal yang bisa melindungi Alana. Dia juga harus bisa berjuang sendiri merebut apa yang dia punya. Jadi seperti itulah Tuan Sidan. Kalau Anda begitu penasaran, aku sudah tidak muda lagi. Seluruh kekayaanku sudah kuwariskan pada Alana. Sebelumnya aku sudah memberi peringatan pada cucuku itu tentang Victor. Tapi dia sangat keras kepala dan bodoh. Aku memang mempercayakan semua pada Victor. Tapi kalau urusan perusahaan yang harus diserahkan jabatan pimpinan, aku tidak setuju. Mungkin Alana tahu diri dan tidak berani meminta bantuanku. Jelas Nenek Sofia. Sidan kini paham kenapa Alana tidak meminta bantuan kepada neneknya yang sebenarnya bisa membantunya. Jangan pikir aku bisa membantunya, karena memang sekarang aku sudah tidak memiliki apa-apa. Aku hanya ingin hidup dengan damai di hari-hari tuaku. Lanjut Nenek Sofia. Lalu bagaimana dengan lamaran saya? Tanya Sidan. Nenek Sofia meremas tongkat yang sejak tadi tidak lepas dari tangannya. Kalau menurutku Anda tidak pantas dengan cucu saya, Tuan. Anda orang besar, tampan, kaya, dan tentunya masih lajang. Alana hanya seorang janda. Dia juga sama sekali tidak berpengalaman dalam urusan cinta. Kalau menurutku, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik, Tuan Sidan. Jawab sang nenek membuat Sidan merasa sedikit tidak suka. Tapi saya mencintai Alana. Apakah Alana mencintaimu? Sidan kesulitan untuk menjawab pertanyaan Nenek Sofia. Tapi dia yakin kalau Alana juga sudah mulai bisa membuka hati untuknya. Iya, saya dan Alana saling mencintai. Nenek Sofia menghela nafas. Sungguh, sebenarnya dia sangat tidak ingin ikut campur untuk masalah percintaan cucunya itu. Tapi kalau Alana bersama Sidan, apakah kehidupannya bisa menjadi lebih baik? Mengingat selama ini Nenek Sofia tahu siapa dalang di balik kebakaran 8 tahun yang lalu itu. Apa bukan suatu hal yang sangat berbahaya apabila Alana dan Sidan bersanding bersama? Apa kamu yakin bisa melindungi Alana? Apa kamu bisa membuat Alana bahagia? Tentu saja, Nek. Aku bisa membahagiakan Alana dan melindunginya. Jawab Sidan mantap dan percaya diri. Bahkan sudah memanggil Nyonya Sofia dengan sebutan Nek. Nenek Sofia masih diam. Dia hanya menerawang ke masa 8 tahun yang lalu. Kecelakaan itu bukan hanya motif dendam, tapi juga karena ada urusan asmara di dalam sana yang membuat keluarga Alana harus menjadi korban dari semua itu. Sebenarnya saya ingin menanyakan sesuatu hal pada Anda, Nyonya, ucap Sidan. Katakanlah, Alana adalah Valeria, kan? Jadi Sidan sudah menyadarinya. Tentu saja karena memang seharusnya dia sudah mulai tahu. Siapa Valeria? Sidan tidak terkejut karena dia sudah menyelidiki kasus keluarga Arsafin dan McKnight akhir-akhir ini. Tuan Fernando adalah putra kandung Anda, Nyonya Sofia. Dia memiliki seorang putri yang bernama Valeria McKnight. Alana sedang berada di sebuah ruangan VIP di sebuah restoran Jepang yang terletak tidak jauh dari kantornya. Dia sedang bertemu dengan klien dan membicarakan tentang kerjasama dengan sebuah perusahaan besar dari kota New York. Wanita itu tampak percaya diri. Bersama dengan sekretarisnya yang akan melakukan presentasi di pertemuan kali ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan kami mengelola barang-barang yang akan diekspor ke beberapa negara-negara yang ada di Eropa. Kalau perusahaan J. Weiner bisa menerima kerjasama ini, maka kita akan memperoleh keuntungan 2 kali lipat. Karena untuk masalah pengiriman sudah perusahaan kami siapkan. Jelas Lisa, sekretaris Alana yang baru. Bagaimana Tuan Jeff? Apa tanggapan Anda dengan presentasi sekretaris saya? Tanya Alana kepada CEO dari perusahaan J. Weiner tersebut. Saya masih mempelajari meeting ini, Nona Alana. Apa keputusan saya nanti masih harus dipikirkan lebih matang? Jawab Jeff. Alana dan Lisa mengangguk. Ini adalah pengalaman pertama kali saat bernegosiasi dengan perusahaan di luar jalur. Alana ingin bisa mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk mengembangkan perusahaan. Tentu saja Tuan, kita akan menikmati makan siang terlebih dahulu. Boleh saya mempelajari berkas yang sudah saya siapkan? Jawab Alana mempersilahkan kedua pria yang ada di hadapannya ini.
untuk menikmati makanan yang baru saja datang dipersiapkan oleh pelayan. Saya di sini rencananya 3 hari. Bolehkah kita bertemu lagi setelah ini? Maksud saya bertemu dengan keadaan yang lebih santai, Nona Alana. Maksudnya? Ya, nanti kita bertemu sambil membahas kerja sama ini. Bisa di rumah Anda atau di hotel saya menginap? Alana dan Lisa saling berpandangan. Lisa mengedikan bahunya karena tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba ponsel Alana berdering. Wanita itu mengambil ponselnya yang berada di dalam tas dan melihat siapa yang menelpon. Nenek, gumam Alana. Saya keluar mengangkat telepon sebentar. Ujar Alana memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Halo Nek, ada apa? Alana, bisakah kamu pulang ke mansion? Nenek ingin bicara hal penting padamu. Bersambung.